Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Teman-teman semua, warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman semua dan Pak Jajan yang terhormat, perkenalkan kami dari kelompok 7, kelas PHI, akan membahas mengenai hukum acara pidana. Sebelumnya perkenalkan, saya Alma Aprilia Rodatul Janah dengan 3 digit NPM terakhir 250. Saya Aditya dengan NPM terakhir 268. Saya Muhammad Asyiwan Mubarok dengan NPM terakhir 270. Saya Salsa Pardiani dengan 3 digit NPM terakhir 261. Dan satu rekan kami yaitu Rizka. Kebetulan ada satu anggota kami yang bernama Riza Fadilah, dia berhalangan hadir untuk ikut presentasi di video ini dikarenakan ada acara, maka dari itu dia sudah share presentasinya sendiri. Baik, kita lanjut ke materi. Pada materi pertama akan dijelaskan oleh Salsa mengenai pembagian hukum pidana. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pembagian hukum pidana. Pembagian hukum pidana dibagi menjadi 2. Yang pertama ada hukum pidana materi, yang kedua ada hukum pidana formil. Hukum pidana material yaitu kumpulan aturan yang berisi tentang perbuatan apa saja yang dapat dihukum atau KUHP. Yang kedua, hukum pidana formil, yaitu kumpulan peraturan yang berisi tata cara bagaimana menghukum perbuatan yang dapat dihukum atau KUHP. Selanjutnya yaitu mengenai pengertian hukum acara pidana akan dibahas oleh Saudara Hasbi. Baik, untuk hukum acara pidana itu sendiri, pengertiannya terbagi ke beberapa pengertian. Di antaranya, pertama ada yang menurut para ahli, dan yang kedua menurut pengertian secara singkat dan secara singkat terbagi kepada 2. Yang pertama, menurut kepada ahli. Ada menurut Muljatno, hukum acara pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara dan prosedur macam ancaman pidana yang ada pada suatu perbuatan pidana, dan dilaksanakan apabila disangkaan bahwa orang telah melakukan delik tersebut. Ada juga menurut Lili Mulyadi, peraturan hukum yang mengatur, menyelenggarakan, dan mempertahankan eksistensi ketentuan hukum pidana material guna mencari, menemukan, serta mendapatkan kebenaran material atau yang sesungguhnya. Menurut para pakar hukum, acara pidana merupakan serangkaian peraturan hukum yang mengatur tentang bagaimana cara mempertahankan hukum pidana material di muka pengadilan. Ada juga menurut dalam artian sempit mengandung hukum pidana material, maka hukum acara pidana berlaku atau berfungsi. Dalam arti luas, hukum acara pidana merupakan ketentuan-ketentuan yang digunakan untuk mencari dan mendapatkan kebenaran yang selengkap-lengkapnya, walaupun belum atau bahkan tidak ada pelanggaran terhadap hukum pidana material. Hukum acara pidana sudah berjalan atau berfungsi apabila sudah ada sangkaan telah terjadi suatu tindakan pidana. Istilah hukum acara pidana ada dari Belanda, Strafvordenen, tuntunan pidana, Inggris, Criminal Procedure Law, prosedur acara pidana, atau Amerika Serikat, Criminal Procedure Rules. Dipakai istilah rules karena di Amerika Serikat bukan saja undang-undang yang menjadi sumber formal hukum acara pidana, tetapi juga putusan hakim dan dibukukan sebagai himpunan jurisprudensi. Hakikat kebenaran yaitu tujuan hukum acara pidana yang akan dijelaskan oleh Saudari Rizka. Hakikat kebenaran materi yang ingin dicapai oleh hukum acara pidana merupakan manifesti dan fungsi hukum acara pidana, yaitu 1.
1. Mencari dan menentukan kebenaran. 2. Memberi keputusan oleh hakim. 3. Pelaksanaan keputusan. Selanjutnya yaitu asas-asas hukum acara pidana akan dijelaskan oleh Saudara Adit. Asas-asas hukum acara pidana ini ada 13. Yang pertama, asas peradilan berdasarkan undang-undang atau asas legalitas. Yang kedua, yaitu asas setiap orang diperlakukan sama di muka hukum atau asas equality before the law. Yang ketiga, asas praduga tak bersalah atau asas presumption of innocence. Yang keempat, asas tersangka atau terdakwa sebagai subjek pemeriksaan atau asas accusatio. Yang kelima, asas peradilan bersifat sederhana, cepat, dan biaya ringan. Yang keenam, asas tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum. Yang ketujuh, asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum. Yang kedelapan, asas pengadilan memeriksa perkara dengan hadirnya terdakwa atau tidak mengenal asas in absentia. Yang ke-9, asas pemeriksaan perkara oleh hakim majelis. Yang ke-10, yaitu asas berbicara secara lisan. Yang ke-11, asas putusan pengadilan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, disertai dengan alasan-alasan yang sah menurut hukum. Yang ke-12 yaitu asas pengawasan pelaksanaan putusan oleh pengadilan. Dan yang terakhir yaitu asas ke-13 yaitu asas jaksa sebagai eksekutor putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Baik, selanjutnya yaitu pihak yang terlibat dalam hukum acara pidana yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pihak yang terlibat dalam hukum acara pidana ada tersangka atau terdakwa dan hak-haknya. Penuntut umum itu adalah jaksa, penyidik dan penyelidik, juga penasihat hukum. Tersangka atau terdakwa. Tersangka, pengertian dari tersangka itu sendiri adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku perbuatan pidana atau pasal 1 angka 14 KUHP. Sedangkan terdakwa itu sendiri adalah seseorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan atau dalam pasal 1 angka 15 KUHP. Hak-hak tersangka dan terdakwa mempunyai hak-hak sebagai berikut. Yang pertama, hak segera diperiksa dan diadili, pasal 50 KUHP. Yang kedua, hak untuk mengetahui dengan jelas tentang yang disangkakan atau didakwakan, pasal 51 KUHP. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas, pasal 52 KUHP. Hak mendapatkan juru bahasa, pasal 53 ayat 1 KUHP. Hak mendapatkan bantuan hukum pada setiap tingkatan pemeriksaan, pasal 54 KUHP. Hak untuk mendapatkan nasihat hukum dan penasihat hukum secara cuma-cuma bagi terdakwa hukuman mati, pasal 56 KUHP. Hak untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya, pasal 57 ayat 2 KUHP. Hak untuk menghubungi dokter bagi tersangka atau terdakwa yang ditahan, pasal 57 ayat 2 KUHP. Hak untuk diberitahukan kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa, pasal 59 sampai 61 KUHP. Hak untuk dikunjung sanak keluarga guna kepentingan pekerjaan atau keluarga, pasal 60 KUHP. Dan hak untuk berhubungan surat menyurat, pasal 62 KUHP. Masih dilanjut hak-hak tersangka, hak untuk dihubungi dan dikunjungi rohaniawan, pasal 63 KUHP. Hak mengajukan saksi ahli atau saksi discharge, pasal 65 KUHP. Hak tidak dibebani pembuktian, pasal 66 KUHP. Hak mengajukan upaya umum, pasal 67 KUHP. Hak menuntut ganti rugi atau rehabilitasi, pasal 68 KUHP. Dan terakhir, hak untuk mendapatkan salinan berita acara pemeriksaan, pasal 72 KUHP. Selanjutnya yaitu penuntut umum atau disebut jaksa. Di dalam pasal 1 butir 6 ditegaskan hal itu sebagai berikut. Jaksa
pengertian dari jaksa itu sendiri adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Jaksa itu sebagai jabatan dan penuntut umum itu adalah fungsi dari jaksa itu sendiri. Lalu ada penyidik dan penyelidik. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melaksanakan penyidikan. Pasal 1 butir 1. Lalu penyidikan pula adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal yang menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pasal 1 butir 2. Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Pasal 1 butir 1. Dari penjelasan saya tentang penyidik dan penyelidik, terdapat perbedaan bahwa penyidik itu adalah pejabat, sementara penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik. Dan penyelidik adalah pejabat polisi negara yang memberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Lalu yang terakhir ada penasihat hukum. Penasihat hukum ini adalah seseorang yang membantu tersangka atau terdakwa sebagai pendamping dalam pemeriksaan. Sebelumnya, penasihat hukum dikenal sebagai pembela, pengacara, advokat, dan prosurer atau pokrol. Selanjutnya, proses pelaksanaan hukum akan dijelaskan oleh Salsa. Kepada Salsa untuk menjelaskan proses pelaksanaan hukum acara pidana. Jangan di-mute ya, maaf. Ya, maaf. Baik, selanjutnya yaitu proses pelaksanaan hukum acara pidana. Yang pertama adalah pemeriksaan pendahuluan, yang kedua pemeriksaan dalam sidang pengadilan, yang ketiga putusan hakim pidana, yang keempat upaya hukum. Untuk penjelasannya, Salsa masih berlanjut proses pelaksanaan hukum acara pidana. Penjelasan pemeriksaan pendahuluan, yaitu yang pertama tingkatan penyelidikan terhadap seseorang atau kelompok orang yang disangka melakukan perbuatan pidana. Yang kedua, penyidik berusaha mengumpulkan bukti-bukti. Yang ketiga, menurut pasal 6 KUHP, penyidik dilakukan oleh yang pertama pejabat polisi negara Republik Indonesia, yang kedua pejabat PNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Yang kedua, pemeriksaan dalam sidang pengadilan. Tahapan yang pertama terjadi setelah ada penuntutan dari jaksa atau penuntut umum. Yang kedua, yaitu berkas perkara dengan permohonan agar diperiksa dan diputuskan oleh hakim dalam sidang pengadilan. Yang ketiga, acara pemeriksaan dalam sidang pengadilan menurut KUHP ada 3, yaitu 1. Acara pemeriksaan biasa terdapat dalam pasal 152 sampai 202 KUHP. Yang kedua, acara pemeriksaan singkat pasal 203 sampai 204 KUHP. Yang ketiga, acara pemeriksaan cepat pasal 205 sampai 216 KUHP. Selanjutnya yang ketiga yaitu putusan hakim pidana. Putusan pengadilan atau putusan hakim dapat berupa yang pertama, putusan bebas bagi terdakwa pasal 191 ayat 1 KUHP. Yang kedua, pelepasan terdakwa dari segala tuntutan yaitu pasal 191 ayat 2 KUHP. Yang ketiga, penghukuman terdakwa pasal 193 ayat 1 KUHP. Kemudian putusan hakim harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Dan yang terakhir adalah upaya hukum. Upaya hukum adalah hak terdakwa dan atau penuntut umum untuk menolak putusan pengadilan dengan tujuan memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh instansi sebelumnya atau untuk kesatuan dalam peradilan. Baik, kita sampai bahasan yang terakhir, yaitu mengenai alat bukti perkara pidana yang akan dijelaskan oleh saya.
Alat bukti perkara pidana terbagi menjadi 5. Yang pertama ada keterangan saksi, kedua putusan hakim harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, yang ketiga ada surat, 4 petunjuk, dan kelima keterangan terdakwa. Dan pada persidangan, keterangan saksi adalah salah satu bukti atau salah satu hal yang sangat kuat untuk membantu putusan hakim akan kasus yang sedang disidangkan. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Untuk pertanyaan, silakan diskusikan di grup. Mohon maaf, masih banyak kesalahan. Terima kasih atas waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi